Hahaha, lucu banget. Aduh, Rizky gak apa-apa. Ngapain galak ke anakku? Jangan sentuh pakai tangan kotormu. Gak apa-apa. Kenapa? Oh, gak apa-apa tadi. Kenapa Rizky nangis? Kan ku bilang suruh ibumu pakai sarung tangan dan masker. Baru sentuh anakku. Gimana kalau Rizky kena penyakit kotor orang desa? Bukan, tadi aku lihat Rizky mau jatuh. Lagian aku gak sakit. Tanganku udah dicuci bersih. Orang desa sekotor ini bisa bersih. Disinfeksi. Tangan aku. Udahlah, Bu. Bukannya aku udah beliin sarung tangan. Tadi aku lihat Rizky mau jatuh. Jadi aku buru-buru nangkap dia. Sayang, kamu juga jaga anak. Kenapa kamu nyalahin aku? Dia gak maksud gitu. Pergi sana. Dulu keluargamu cuma kasih mahar 300 juta. Dan rumah buruk kurang dari 200 meter. Aku malah turun ke keluarga kalian. Sayang, kenapa bahas ini lagi? Kenapa? Kalau nggak miskin sampai nggak bisa sewa pembantu. Dan malah suruh nenek gembel ini urus aku. Apa aku bakal capek begini? Intan, lihatlah belakangan ini. Aku kerja sambil beresin rumah. Aku bahkan gak bisa tidur nyenyak. Udah. Gak denger, Intan bilang dia gak terima ibu. Ibu pulang aja ke desa. Nah, ibu habis tabungan seumur hidup buat beliin kamu rumah. Kamu malah usir ibu. Kan karena ibu gak berguna. Kalau ibu bisa berbisnis kayak orang tua Intan, apa aku harus malu begini? Salah ibu. Semua ini salah ibu. Ibu pergi. Tuan muda, jangan salahkan aku. Aku cuma diupah. Ayo pergi, abaikan anak ini. Dingin begini, dia nggak bakal selamat. Cepat, ayo pergi. Anak siapa ini? Lihat, dia terlihat sakit. Pasti udah dibuang. Ibu nggak bisa membiayaimu. Mau ibu antar ke polisi? Nanti dikirim ke panti asuhan, kasihan. Nggak bakal bisa hidup. Ada-ada saja orang. Anak aja dibuang. Sudahlah, kita sama-sama nggak punya rumah. Mulai sekarang, kamu cucu ibu. Bersama kita punya rumah. Anakku, kau di mana? Direktur utama, mantan kepala pelayan yang menculik tuan muda, sudah dijatuhi hukuman. Kebenarannya akhirnya terungkap. Sayangnya anak kita sampai sekarang, kita tak tahu dia hidup atau mati. Sudah bertahun-tahun tanpa kabar. Aku khawatir. Tidak mungkin. Dia bernasib baik. Pasti dia tak apa-apa. Kalau ada yang bisa menyelamatkan Rama, meski aku harus menghabiskan seluruh hartaku, aku tetap akan membalas budi orang itu. Nenek! Shh. Nenek kan sudah bilang, di luar jangan panggil nenek. Kalau anak-anak lain tahu kalau nenekmu pemulung, kamu bisa ditertawakan. Tak apa. Sama. Nenek. Rama, siapa dia? Dia nenekku, nenek terbaik di dunia. Dia membesarku dengan memulung. Kaleng minum kalian sudah habis, mau dibuang. Kalau tidak, berikan pada nenek. Ini nenek. Oh, baik. Terima kasih ya. Aku iri padamu. Rama, hari ini kita dapat banyak ya. Nanti nenek belikan kamu lollipop ya. Ya. Nenek. Ja. Rama, kamu kenapa, Rama? Penyakit anak ini bawaan. Untuk sembuh total, perlu operasi transplantasi ginjal. Mungkin karena ini juga, orang tuanya membuangnya. Ginjalku cocok dengannya. Pindahkan ginjalku ke dia.
Sudah kubilang, kondisi Anda saat ini sudah terlalu tua. Risiko transplantasi ginjal terlalu tinggi. Apalagi anak ini hanya anak angkat. Apa Anda mau menebar nyawa? Aku sudah menganggapnya cucu kandungku. Aku sudah jual rumah. Operasi ini harus dilakukan. Rumah sudah dijual. Bagaimana Anda hidup nanti? Asal bersama Rama, dimanapun adalah rumah. Tak apa. Uang jual rumah baru cukup buat operasi. Perawatan pasca operasi juga butuh uang. Begini. Kami kumpulkan sedikit uang. Ini dari kami. Tidak. Ini tak bisa kuambil. Dengar, Anda harus terima. Jalani perawatan dengan baik pasca operasi. Terima kasih. Jangan, cepat bangun. Terima kasih. Orang baik, terima kasih. Terima kasih, Dok. Ayo bangun. Terima kasih, Dok. Nenek, Rama, cepat. Ayo, terima kasih, Dok. Jangan, ayo bangun. terima kasih dok. Terima kasih. Rama, pastikan berterima kasih pada nenek. Kami semua juga terharu oleh nenek. Rama, kita selamat. Terima kasih nenek. Nenek jangan nangis. Nenek, aku akan mati. Rama, jangan takut. Nenek akan rebut kamu dari malaikat maut. Pasti akan membuatmu hidup. Direktur Utama Rumah Sakit Utama Kota baru menerima seorang anak laki-laki berusia 6 tahun. Dia membawa liontin giok yang sama persis dengan milik tuan muda. Benarkah? Iya, dia sudah diadopsi. Dia juga sudah menjalani operasi transplantasi ginjal. Cepat siapkan pesawat. Sekarang juga jemput tuan muda dan penyelamat keluarga kita. Baik. Operasinya sukses. Rama akan pulih sepenuhnya dalam setengah bulan lagi. Tapi masa pemulihan Anda masih lama. Lukanya bisa terbuka kapan saja. Jadi jangan buru-buru berkelana. Rama suka permen lollipop. Aku sudah lama tak membelikannya. Aku merasa cemas. Oh iya, Dok, ini semua uangku. Gunakan obat terbaik untuk pemulihan Rama. Baik, nenek tenang saja. Kami pasti beri obat terbaik. Terima kasih. Dok, ada yang mencarimu. Ya, Lanjut saja. Aku bisa jalan sendiri. baik, kami permisi dulu. Bu, hal sebesar ini kenapa nggak bilang? Nak, dokter bilang ibu bisa pulang dalam sebulan. Siapa bilang soal operasi? Maksudku, kenapa nggak bilang soal jual rumah? Penyakit Rama tak bisa ditunda lagi. Aku jual rumah demi biaya pengobatan Rama. Tinggalkan cucu kandungmu demi anak haram itu. Kau benar-benar nenek yang baik. Siapa bilang aku abaikan Rizky? Lagi pula kalian yang mengusirku ke kampung, membuatku menjauhi Rizky. Sudah, dengar ya. Rizky itu cucu kandungmu. Uang ini harus untuk kami. Aku ambil kartu ini dulu. Jangan, uang itu nyawa Rama. Berikan padaku. Oke, uang ini boleh buatmu. Biar nggak bilang anakmu durhaka. Tapi ada syarat. Syarat apa? Kalau kamu bisa cari pria di desa, buat adik, kami pasti sisakan uang ini untukmu. Kau, berikan padaku. Berikan padaku. Cepat jalan. Beri aku 20 juta lagi. Aku tua, tak usah diobati. Tapi Rama masih kecil. Kalau gitu, kalian berdua jangan diobati. Kalau dia mati duluan, pas buat buka jalan untukmu. Kenapa nenek jadi begini? Anaknya nggak peduli. Bu, Ngapain sih? Ayo cepat. Adi, tolong ibu. Tolong ibu. Bu, jangan salahkan aku. Salahkan dirimu yang mengadopsi anak haram itu. Jangan salahkan kami berdua kejam. Ini 200.000 buatmu. Kalau dia mati, pas buat beli peti abu.
Nenek, Lukanya terbuka lagi. Bisa berbahaya. Aku panggil dokter. nenek kenapa? Gak apa-apa. Kalau nenek mati, donasikan semua organ nenek. Nenek cuma mau cari keluarga baik buat Rama. Ada baju dan makan. Jangan kedinginan dan kelaparan. Bisa masuk universitas nanti. Nenek. Rama, lihat ini apa? Ini lollipop kesukaan Rama. Nenek bangun. Tolong selamatkan nenek. Nenek bangun. Siapkan adrenalin. Surat izin operasi belum ditandatangani. Bukannya anaknya baru datang. Sekarang tak bisa dihubungi. Aku yang tanda tangan. Dia terlalu kecil dan bukan keluarga inti. Tak bisa. Kumohon, tolong selamatkan nenek. Ayo, bangun. Direktur utama di sini. Tolong nenekku. Kumohon, tolong selamatkan nenekku. Anakku, Tolong, cepat selamatkan nenekku. anakku. Ada orang terkaya, Pak Wijaya. Biar saya yang tanda tangan untuk nenek ini. Pak Wira, panggil tim medis terbaik di negeri ini untuk merawat mereka. Pastikan mereka sehat. Baik. Tolong selamatkan nenekku. Tolong selamatkan nenekku. Bapak Wijaya, Anda ini siapanya mereka? Dia anak saya. Dia penyelamat besar keluarga kami. Nenek sudah sadar. Rama, ini di mana? Kamu gimana? Nenek, aku sudah sembuh. Nenek tidur seminggu. Rama sangat khawatir. Mereka siapa? Kami ini orang tua kandung Rama. Ayo, biar Rama ajak nenek jalan-jalan. Penyelamat. Ini. Ikutlah denganku. Perkebunan ini indah dan tenang. Ada tim pelayanan terbaik di negeri ini. Sangat cocok untuk masa tua nenek. Benar, saya juga siapkan properti di seluruh dunia. Kalau bosan, nenek bisa ke negara manapun. Ini untuk nenek, tanpa batas. Aku mana pantas. Nenek selamatkan anak ini 2 kali. Nenek penyelamat besar keluarga Wijaya. Mulai sekarang, kami berdua akan menghormati nenek seperti ibu kandung. Kelak seluruh keluarga Wijaya akan menghormati nenek. Tolong tetap tinggal di sini. Aduh, aku tak butuh imbalan. Aku orang kampung. Lebih baik pulang saja. Nenek, kalau nenek tak mau, Rama akan ikut nenek pulang. Di mana nenek? Di situ rumah Rama. Mana boleh begitu. Kamu baru dapat hidup enak. Nenek, tinggal saja di sini. Baik, nenek turuti kamu. Bagus, nenek setuju. Kalian ini. Ibu, halo, ibu besar. Aduh, cepet bangun. Bagus, nenek. Kita takkan pernah pisah. Ayah, ibu, bulan ini kita udah bikin 6 pembantu pergi. Perusahaan itu udah blokir kita. Siapa yang jaga anak? Ayah dan ibumu udah tua, nggak kuat urus rumah dan jaga anak. Bukannya ibunya Adi udah keluar RS, biar nenek tua itu yang jaga. Tapi dia kan cuma orang kampung.
Boleh juga, biar kita hemat uang. Iya, ibu dan ayah akan awasi dia. Kalau dia kerjanya nggak becus, lihat saja apa yang akan kita lakukan. Betul. Hehe, Rama. Ngapain kamu misterius begini? Nenek, lihat. Ini apa? Ini saat Rama kelas seni. Guru suruh gambar hal terpenting. Rama gambar nenek. Wah, ini nenek ya? Nenek ini orang kampung. Mana mirip orang di gambar ini? Ini nenek di masa depan. Rama mau kasih lukisan ini ke nenek. Nenek nggak suka. Mana mungkin. Asal lukisan Rama, nenek pasti suka. Wah, ini mutiara asli ya. Ini terlalu berharga. Nenek nggak bisa terima. Nenek, kalau nenek nggak terima, Rama sedih. Baik. Nenek nurut, Rama. Dokter bilang ibu baru keluar RS, tubuhnya lemah. Apa ibu suka makanan yang kami siapkan ini? Wah, terlalu banyak. Kali yang repot-repot. Pasti mahal kan? Ngomong apa sih, Bu? Kita kan keluarga. Memang wajar kami berbakti. Dan ini bahan biasa. Nggak mahal kok. Iya, Bu. Nih. Perhiasan ini juga untuk ibu. Wah, ini. Nenek! Wah, nenek pakai anting ini sangat anggun. Nanti biar mereka temani ibu ke mall beli baju. Kalau kerjaan kami selesai, kami segera pulang temani ibu. Wah, biar aku sendiri saja. Kalau diikuti banyak orang, aku jadi nggak nyaman. Baik. Topi ini pas buat Rama. Mbak. Bu, kok di sini? Adi, Pas sekali, Bu. Pulanglah. kamu kangen ibu? Pengen ibu pulang jaga Rizky. Dulu kalian bilang ibu nggak bisa jaga anak dan mengusir ibu. Ibu nggak mau pulang. Itu kan lama, kenapa bahas lagi? Lalu selama ini, apa ibu udah jalankan tugas nenek? Cuma tahu beliin barang buat anak haram itu. Cucu sendiri nggak diurus sama sekali. Rama bukan anak haram. Dia udah ketemu orang tuanya. Oh ya, kita harusnya datang ke sana untuk minta balik uang biaya hidup selama ini. Jangan. Biar ibu pulang berkemas dulu, lalu ikut kalian. Pas banget ibu beli topi tadi. Jangan buat anak haram itu untung. Bawa pulang buat Rizky. Ayo. Bu, harus pergi. Apa kami kurang merawat ibu? Bukan begitu. Anakku kangen ibu. Nenek harus pergi. Nenek, jangan pergi. Nenek, jangan pergi. Rama sayang, nenek akan segera kembali. Nenek, kalau ada yang menindas nenek, beritahu Rama. Rama sudah besar, bisa lindungi nenek. Nenek pulang untuk melihat keluarganya. Mana mungkin ada yang menindasnya. Oh iya, Bu. Putra Anda, Adi, buka hotel kan? Ya. Aku berencana beli hotelnya. Masuk ke keluarga Wijaya. Begitu dia lebih mudah mengelolanya. Ada lebih banyak waktu untuk merawat Anda. Baguslah. Aku akan beritahu dia kabar baik ini. Baiklah. Ya, Bu. Tolong, Nak. Jangan bawa ini masuk. Rumah ini bersih. Bukannya harus disteril di luar dulu. Kotorin pegangan pintu. Maaf, salahku. Steril dulu, lalu cepat masuk. Ayahmu bikin toilet mampet lagi. Koperku. Biarkan koper usang ini di luar. Cepat masuk, jangan lelet. Rizky, masih ingat nenek? Tanganmu. Katanya tangan kasar lebih jago kerja. Tanganmu memang nasibnya pembantu. Rizky, kamu. Ini tangan bisa capai. Koperku. Rizky hebat, ayo. Siapa yang suruh duduk? Terus aku duduk di mana? Kamu cuma pembantu, layak makan di meja sama majikan. Cepat pergi kasih makan Rizky. Makan sisa makanan kampunganmu saja tak bisa. Cepat kasih makan. Rizky, ayo makan. Aduh, nanti aja. Aduh Rizky, ngapain dorong nenek?
Lihat, baju nenek kotor sekarang. Baju orang kampungan emang kotor. Terus jangan sebut dirimu nenek. Ibu bilang kamu cuma pembantu. Kok bisa ajarin anak begini? Dia sok cantik, hijab mantingnya buat main. Jangan. Ini dari Rama. Jangan. Sudah, kalau Rizky mau, kasih saja padanya. Dasar lelet. Aduh, sakit. Lagian orang kampungan. Pakai anting palsu. Buat apa sok cantik? Mau goda bujangan tua di kampungmu ya? Aduh, cuma berdarah dikit. Steril aja, udah. Ada apa? Nak, Sudah, Rizky mau, kasih saja padanya. aduh sakit. Kenapa? Lihat ibumu yang baik itu, ngambek sama anak kecil. Minta barang saja nggak dikasih. Sudah, telingamu berdarah dikit. Kenapa? Lagi pula itu cucu kandungmu. Ngapain ngambek? Seumur hidup di desa, ke kota malah banyak tingkah. Ayah, ibu, makan daging. Makan saja. Kalian percaya nggak keluarga Wijaya mau beli hotelku? Keluarga Wijaya. Perusahaan orang perkaya kota, Tuan Wijaya. Tentu. Kamu pikir ada berapa keluarga Wijaya di negeri ini? Dengan begini, hotelku entah bisa berkembang sebesar apa. Yang penting kita sudah terhubung dengan keluarga Wijaya. Keluarga kita di kota ini, bukan. Bahkan di seluruh negeri, kita punya pelindung. Benarkah? Jangan-jangan kita akan jadi kaya. Bukan cuma itu. Ini tiket kita masuk ke kalangan elit. Baguslah. Baskara memang menepati janjinya. Seolah kamu kenal Baskara. Aku bicara jujur. Dia janji mau bantu adik. Hah, dia cuma gerakkan jari. Dia orang terkaya yang mengubah dunia keuangan. Orang sepertimu bisa kenal dia? Omong kosong. Betul, di mata para elit, apa bedanya kamu dengan semut? Injak mati pun takut kotori sepatu. Aku bicara jujur. Sudah. Pasti keponakanku, eksekutif di keluarga Wijaya, yang membujuk Bapak Wijaya. Makanya dia mau bantu kita. Ayahmu demi urusanmu. Sudah capek bolak-balik. Aduh, ada orang kok tak tahu malu. Malah mengklaim jasa itu. Ayah, ibu, dia wanita desa tak berpendidikan, agak gila harta, jangan dihiraukan. Ayah mertua capek bolak-balik demi urusanku, cepat layani dia. Ayah mertua, biar ibuku urutkan kakinya. Oh, baik. Maaf. Semua karena urutanmu enak. Aku tak tahan. Berani goda suamiku. Ibu. Wanita desa memang murahan. Melihat yang baik langsung nempel. Kuberi kau pelajaran. Bukannya kau jago goda pria, kuberi kau pelajaran. Aku tidak. Ngapain kau diam saja? Jaga ibumu, wanita desa gila itu. Jangan biarkan dia ribut di rumahku. Cukup, Bu. Jangan tunjukkan sifat desa yang kasar itu. Cepat berlutut minta maaf pada mertuaku. Nenek. Rama, kenapa? Aku mimpi nenek disakiti di rumah. Aku mau temuin nenek. Ke rumah ibu besar. Baik. Siapa yang berani menyakiti nenekku, akan kubuat dia bayar 100 kali lipat. Dasar tua gila, ku hajar kau.
Cukup, Bu. Lihat, ibumu sudah marah besar. Cepat berlutut dan minta maaf. Nak, kenapa kau menyuruhku minta maaf padanya? Ngapain berlutut? Cepat usir iblis ini keluar. Aku tidak mau melihatnya sedetik pun. Pergi! Nenek, Cepat. nenek. Ibu, Kenapa nenek sendirian di sini? Kenapa kotor begini? Nenek dianiaya keluarga. Nenek tidak bisa tidur, jadi keluar cari angin. Tadi nenek tak sengaja jatuh. Tak sakit kan? Mau ke rumah sakit? Tak apa, tenanglah Rama sayang. Ayah, Rama ingin melindungi nenek. Aku ingin semua orang tahu identitas nenek. baik. Di hotel putramu, aku akan gelar pesta. Pertama, untuk bahas pembelian. Kedua, untuk umumkan ke keluarga Anda dan semua orang di perkumpulan bisnis bahwa Anda adalah ibu besar keluarga Wijaya. Dan Rama adalah penerus keluarga Wijaya. Pesta itu terlalu merepotkan. Dan butuh banyak uang. Anda penyelamat keluarga Wijaya. Mana repotnya? Benar. Aku juga ingin putramu tahu, karena siapa dia bisa hidup enak. Pak Wira, kau pergi sendiri. Beritahu Adi, putra ibu besar, agar dia harus membawa ibunya ke sana. Baik. Ayo nenek, Rama bawa ke suatu tempat. Rama, ini di mana? Ini salon kecantikan. Aduh, nenek ini cuma nenek kampungan. Ngapain ke salon? Tentu harus ke salon. Hari ini Rama bawa nenek perawatan level bintang. Biar nenek jadi nenek tercantik di dunia. Halo Ibu Besar. Ibu Besar, saya urus perawatan kulit Anda. Saya kepala stilis Anda, siap melayani. Saya urus desain dan kombinasi pakaian Anda. Aduh, ini. Nenek, jangan tolak lagi. Ayo. Nenek cantik banget. Nenek, ini baju yang kubeli buatmu. Pakai satu baju sehari, seminggu takkan berulang. Aku sudah sewa seluruh mall ini. Nanti ambil saja yang nenek mau. Terlalu mahal. Nenek tak bisa terima. Nenek, terimalah Pak Jaya. Antar nenek pulang. Baik. Pak Wira, kenapa Anda datang sendiri? Pak Wijaya akan di hotel Anda, gelar pesta akuisisi. Nanti dia akan hadir langsung untuk bahas soal akuisisi. Tak kusangka Pak Wijaya sepeduli ini. Bahkan khusus gelar pesta untuk kita. Banyak elit bisnis juga akan hadir. Pak Wijaya menyuruhku agar ibu Anda hadir. Hah? Pak Wira, ibunya cuma wanita desa buta huruf. Buat apa dia ikut? Maksud Pak Wijaya ibuku kan? Pak Wijaya maksudkan Bapak Adi, ibu Anda, Bu Sari. Harus hadir. Baik. Pasti di keluarga Wijaya. Keponakanku yang jadi supervisor sudah memujimu ke Pak Wijaya. Makanya Pak Wijaya sepeduli ini. Tapi kenapa Pak Wijaya secara khusus menyuruhku membawa ibuku? Kurasa ibunya pasti wanita hebat. Kata pepatah, anak ikan akan berenang. Dia ingin melihat ibumu dulu. Baru putuskan mau akuisisi hotelmu atau tidak. Si Jalang itu, penampilannya yang kumuh mana pantas ke acara. Kalau ketemu Pak Wijaya, apa dia takkan merusak akuisisi kita? Ibu ini. Memang baju yang menentukan penampilan. Pelayan murahan. Buat siapa kamu dandan cantik? Pasti merayu pria liar yang belikan ini kan? Tak tahu malu. Hei kau. Adi, pesta besok harus bawa dia. Aku juga tak mau. Ini permintaan Pak Wijaya. Tentu dibawa, harus diperkenalkan dengan baik. Apa maksudmu? Nanti, aku akan buat dia sadar posisinya di rumah ini.
Tambah kursi di sana. Ya, taruh beberapa botol anggur. Ngapain lama? Cepat suruh hidang. Payah. Nanti orang terkaya ke hotel kita. Sudah ingat apa yang harus kau katakan? Ingat. Ah, yang harus dikhawatirkan itu dia. Perilakunya masih kampungan. Jangan lihat penampilannya. Dia buta huruf. Nanti ketahuan kalau dia bicara. Kalau dia merusak acara hari ini, semua hancur. Terus gimana? Gampang. Orang terkaya tak pernah lihat ibumu. Ku cari aktris, buat pura-pura jadi ibumu. Kan bisa. Bisa. Nanti mau mulai. Acara mau mulai. Aduh. Nak, ngapain bawa ibu ke sini? Kan orang terkaya kota mau datang. Aku mau pilih 2 botol anggur bagus buat tamu penting. Aku tak pandai pilih. Mau ibu bantu pilih? Ibu cuma orang kampung, mana tahu. Bu, biar ibu yang pilih. Biar aku tenang. Baiklah nak, ibu ikut lihat. Nak, buka pintunya. Nak, kenapa kunci pintunya? Buka. Wah, tenaganya kuat juga. Pas kerja dulu nggak sekeras ini. Nak, buka pintunya. Di dalam ini dingin banget. Udah lama dikurung. Ibu nggak apa-apa kan? Mau ngapain? Hari ini hari besar kita. Kamu mau lepasin nenek tua ini, biar dia rusak acara hari ini. Ibu susah bernapas. Buka. Cepat ke sini. Ibu palsumu sudah datang. Bu, tahan dulu ya. Tunggu di dalam sebentar. Acara hari ini sangat penting bagiku. Jangan keluar buat kacau ya. Sengaja. Pintu gudangnya, siapapun yang datang jangan dibuka, ngerti? Baik. Sudah lama, apa ibuku aman di dalam? Baru dikurung sebentar. Lagian ibumu itu orang desa, sudah terbiasa hidup keras. Masih sehat, apa yang bisa terjadi? Tapi... Kenapa nenek tak angkat telefon? Apa dia kenapa-napa? Mama Wira, tolong lacak lokasi ponsel nenek. Baik, Tuan Muda. Sistem pendinginan gudang sudah aktif. Rama. Buka pintunya. Bocah sialan dari mana? Ini hotel mewah, bukan tempat buat berulah. Apa nenekku di dalam? Buka pintunya, atau kau takkan pernah kerja. Tak kerja? Aku tak punya waktu main-main. Kalau tak pergi, kupatahkan kakimu. Oh iya? Pak Wira. Tuan Muda. Satpam ini tahu nenek di dalam, tapi tak mau buka. Aku salah. Aku buka sekarang. Aku buka pintunya. Nenek. Mulai sekarang, tak ada perusahaan di kota ini yang akan mempekerjakanmu. Aku salah. Nenek. Nenek tak apa-apa. Siapa yang mengurung nenek? Itu... Siapa yang mengurungnya? Itu... Tak ada. Nenek yang salah jalan. Nenek tak sengaja masuk. Nenek, ayo keluar dulu. Nenek, mandi air hangat dulu. Ayo ke pesta. Sudahlah, lagian tak ada yang mau nenek ke sana. Siapa bilang? Rama ingin nenek ke sana. Nenek, nanti saat nenek ke pesta, semua akan tahu identitas nenek. Tak ada yang berani menindas nenek. Tapi... Nenek, ikutlah denganku. Baiklah, nenek ikuti Rama. Antar nenek ke kamar istirahat. Baik. Paman Wira, aku merasa ada yang aneh hari ini. Tolong selidiki. Keluarga nenek biasanya bagaimana memperlakukannya? Baik, Tuan Muda. Kalau mereka jahat pada nenek, aku takkan melepaskan mereka. Selamat Pak Adi, setelah pesta akuisisi hari ini, hotel Anda ini akan jadi milik keluarga Wijaya. Tak disangka kamu bisa dekat dengan orang terkaya. Sungguh mengejutkan.
Jangan gitu. Lu dengar, di pesta akuisisi hari ini, orang terkaya tak hanya beli hotel kalian, tapi juga perkenalkan penerusnya dan ibunya. Yaitu ibu besar keluarga Wijaya yang misterius itu. Juga akan muncul hari ini. Kalau kamu manfaatkan kesempatan ini untuk menjalin hubungan dengan mereka, masa depanmu pasti akan sangat cerah. Jangan lupakan kami nanti. Tentu. Biar ku perkenalkan. Ini istri saya, ini mertua saya, ini putra saya. Ku dengar Pak Wijaya juga mengundang ibumu. Kenapa tak kulihat? Pak Wijaya sangat berbakti. Kali ini dia sengaja mengundang ibuku untuk menyaksikan momen penting ini. Sebenarnya tanpa bimbingan ibuku dan didikannya, takkan ada saya hari ini. Selanjutnya, biar ku perkenalkan ibuku. Inilah ibuku. Ini ibuku. Dia ibumu, benarkah? Kok kamu keluar? Siapa nenek ini? Kayaknya akrab dengan Pak Adi. Dia pembantu kami. Iya, dia orang kampung yang kurang piknik. Dengar ada pesta hari ini. Mau ikut makan gratis. Benar. Ternyata dia ibumu. Aku pembantumu. Hari ini hari yang penting. Mereka semua melihatku. Jangan bikin malu ya. Cepat pergi. Cepat ngaku. Cepat ngaku kamu pembantu. Dia pembantu kami, pembantu sialan. Iya, anak kecil itu polos. Tak bisa bohong. Dia benar-benar pembantu kami. Kok bisa keluar? Sudah diusir masih tidak mau pergi ya? Kenapa? Kamu mau tampil miskin di depan orang terkaya? Mau maluin anakmu ya? Adi, dari kecil, ibumu ini yang susah payah membesarkanmu. Biarkanmu sekolah dan sukses. Sekarang kamu kaya, malah tak Ngomong ngawur. Ngapain? Belum cukup maluin aku. Kalau benar sayang padaku, cepat pergi. Jangan keliling di hotelku. Pergi. Aku bikin malu banget ya. Ngapain ladenin dia? Layan. Nenek gila dari mana ini? Masuk ke hotel kita. Mau hancurin pesta penting ini. Cepat lempar dia keluar. Aku tak mau pergi. Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Nenek! 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 Nenek, gak apa-apa? Wah, anak haram juga datang. Kenapa? Lihat tamu pesta hari ini semuanya orang kaya. Mau cari sandaran, biar kalian bisa hidup enak. Ngomong apa sih? Pesta ini pesta keluargaku. Aduh, bocah kecil. Ikut nenek tua ini tak belajar yang baik. Jadi orang kampung. Berbagai sifat buruk, malah bohong. Bukannya dia sudah temukan orang tuanya? Mungkin jijik dengan penyakit kampungannya, jadi tak mau membiayainya. Kurasa orang tuanya pasti miskin. Tak sanggup membiayainya, jadi dilempar ke nenek tua ini. Kok kalian bisa ngomong gitu di depan anak? Kalian tak pantas sebut orang tuaku. Orang tua mana yang buang anaknya yang sakit? Mungkin cuma orang miskin kampungan. Bahas mereka saja bikin mulutku kotor. Dasar gembel miskin, gembel miskin. Jangan ganggu nenekku. Berani ganggu anakku, ku hajar kau hari ini. Beraninya. Pak Wijaya segera tiba. Apa kalian tak mau kerjasama? Cuma salah paham. Pak Wira, mereka yang cari masalah. Ya. Yang hadir hari ini semuanya mitra bisnis keluarga Wijaya. Bukan cuma bahas akuisisi hotel kalian, tapi juga hari besar Pak Wijaya umumkan penerusnya. Ibu dari Pak Wijaya, Ibu Wijaya juga akan muncul. Kalian sebagai penyelenggara, apa dengan sikap ini? Kalian layani pesta ini. Ini salah saya, Pak Wira. Demi kerjasama dengan Pak Wijaya, beri kami kesempatan lagi. Pak Wijaya segera tiba. Periksa semua persiapan. Baik. Jangan buat masalah lagi. Ya, hati-hati Pak Wira. Rama, jangan diambil hati ucapan mereka tadi. Tenanglah, aku tak akan memikirkannya. Nenek, aku mau kasih hadiah. Apa itu? Ikut aku saja.
Kenapa? Biarkan mereka pergi. Aku kan dipukul. Sudah, jangan marah. Kita jaga sikap saja. Kalau terus ribut, kalau Wijaya batal kerjasama, kita rugi besar. Untunglah mereka. Tunggu kontraknya ditandatangani, baru kita hitung-hitungan. Sial banget, bikin aku menyinggung Pak Wira. Sudah dengar, belakangan Pak Wijaya mengundang ibunya, ibu besar keluarga Wijaya. Katanya bukan ibu kandung, tapi sangat berjasa pada keluarga Wijaya. Pak Wijaya yang berbakti mengakuinya sebagai ibu. Hari ini akan muncul di pesta. Kudengar Pak Wijaya mengutus orang ke wilayah selatan, memilih yang paling indah, batu akik merah selatan yang paling langka. Dia juga mempekerjakan ratusan desainer dan pengrajin terbaik untuk memolesnya menjadi sebuah kalung akik yang unik di negeri ini. Dan memberikannya pada ibu besar. Udah dengar kan? Raja Harta sangat menghormati ibu besar. Nanti di pesta, layani ibu besar dengan baik. Buat dia senang. Pasti dia kasih kita proyek lebih banyak. Adi, hari ini semua bergantung padamu. Ini dari Rama mewakili keluarga Wijaya, hadiah untuk nenek. Ini terlalu berharga. Hari ini adalah hari pengumuman identitas nenek. Aku ingin nenek tampil cantik. Rama sudah besar, sudah mampu. Rama pasti akan melindungi nenek. Heyo, nenek ganti baju kau lah. Wah, sangat anggun. Lihat kalung di lehernya. Apa itu kalung akik? Apa dia ibu besar keluarga Wijaya? Jangan-jangan dia ibu besar Wijaya. Sangat anggun. Jangan-jangan anak haram itu anak orang terkaya. Mana mungkin? Keluarga Wijaya sangat kaya. Mana mungkin karena anak sakit dia dibuang begitu saja. Tapi kalung itu pasti dia yang curi. Orang kampung bukankah memang suka mencuri? Lihat barang bagus langsung mau miliki. Pasti mau dicuri dan dijual. Kalau orang terkaya tahu ibumu pencuri, nanti kita ikut terseret. Akuisisi gagal, mungkin hotel kita tutup. Jadi kita bawa dia ke orang terkaya. Mungkin ada jalan keluar. Ayo pergi. Nenek, cantik sekali nenek pakai kalung ini. Memang cantik, tapi sia-sia kalau nenek yang pakai. Tahu sia-sia masih dipakai. Kalau kotor, nyawa murah sepertimu bisa ganti. Siapa dia? Cantik sekali. Pakai kalung akik. Jangan-jangan milik direktur utama. Apa dia ibu besar? Aduh, mana mungkin. Ibu besar hidup mewah. Kok tangannya kasar, kayak orang kerja? Dengar apa kata orang. Cepat bawa ibumu pergi. Aku malah malu. Bu, ngapain masih di sini? Ibu mana pantas pakai kalung ini? Cepat lepas. Ngomong apa kamu ke nenek? Kalung ini kuberikan ke nenek. Hei, bocah sialan. Tadi kuampuni, masih belum puas. Penipu, pergi sana. Rama, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Tadi mereka mau pukul nenek. Siapa yang lakuin? Ini ibunya anak haram itu. Dasar orang miskin, meski dandan begini masih terlihat murahan. Dia pasti gadis bebas waktu muda. Hamil anak tanpa ayah. Wanita murahan yang buang anaknya. Hahaha. Boleh maki aku, jangan maki Dewi dan Rama. Terus kenapa kamu memanggilnya hari ini? Kan cuma mau wajah liciknya menggoda orang kaya di sini. Jadi ayah anak haram ini katanya orang desa polos. Tapi mainnya jago juga ya. Hahaha. Berani mukul ibuku. Terus kenapa? Mukul kamu juga? Berani mukul aku. Mereka tamu kehormatanku. Beraninya kalian menghina mereka. Dipukul itu masih ringan. Ini hotel keluargaku. Pesta orang terkaya. Sejak kapan wanita murahan sepertimu berhak mengundang orang? Apa hakmu? Jangan-jangan kamu orang keluarga Wijaya. Pintar juga. Cepat minta maaf ke ibuku. Minta maaf. Kamu cuma staf keluarga Wijaya.
ngapain bising di sini? Karena kau orang keluarga Wijaya, kau pasti kenal Pak Surya Junior kan? Yaitu kakakku. Begitu dia datang, dia bisa langsung memecatmu. Memang orang besar. Aku tunggu di sini. Lihat bagaimana dia memecatku. Baik, aku panggil keponakanku sekarang. Jangan ribut lagi. Tak bisa bantu tak apa, malah bikin kita malu. Ibu tak ribut. Hari ini Baskara yang mengundang ibu. Dia mau. Nanti kamu tahu. Dia yang panggil. Andai kamu bisa berguna dan buatku bangga, apa bisa jadi begini? Harusnya ditinggal di kampung, tak usah datang. Cepat pergi, jangan bikin malu. Tunggu. Kalau dia pergi, apa aku dipukul sia-sia? Aku mau balas. Kulihat siapa yang ribut di sini. Oh, keponakanku, akhirnya kamu datang. Wanita tua murahan ini, dia mencuri hadiah orang terkaya untuk ibu besar. Lihat, dia dan komplotannya memukul orang. Ya, wanita ini. Dia bilang dia staf keluarga Wijaya. Coba lihat, apa kamu kenal dia? Coba lihat, kenal dia? Kelihatan familiar. Tapi staf kecil begini banyak di Wijaya. Tiap hari Sipu urus kerjaan dengan direktur utama. Mana sempat kenal orang kecil begini. Selama ini, aku fokus mencari anakku. Jarang ke kantor. Wajar kalau kau tak kenal aku. Tunggu Pak Wijaya datang, kau akan tahu siapa aku. Kau pantas sebut nama Pak Wijaya. Betul, kau cuma wanita murahan yang dibuang pria. Beraninya kau sok hebat di sini. Cepat usir dia. Ya, sebelum aku marah. Cepat pergi. Kau cuma manajer kecil. Apa hakmu usir orang? Kak, selain buat onar di pesta Pak Wijaya, mereka juga curi hadiah Pak Wijaya untuk ibu besar. Kalau nanti Pak Wijaya datang dan lihat kalung akiknya yang berharga, dipakai oleh wanita tua yang kotor dan miskin ini, kerjaanmu bisa hilang. Penawal, kalung di leher nenek ini, cabut. Lalu usir dia. Hei, bukannya kau sombong. Kau pikir tak ada yang bisa menghukummu? Kalung ini, biar ku lepas, Bu. Hei, kalian ngapain? Kalian ngapain? Kalian merusak kalung akiknya. Bayar. Berapa harganya? 15 juta. Cuma 500 juta, aku masih bisa bayar. 500 juta per biji. Apa? 500 juta per biji. Kalung ini ada puluhan biji. Bukan cuma itu, tali kalung ini menggunakan tali emas Wijaya. Juga pakai bahan paling berharga, 20 miliar per tali. Artinya, kita merusak kalung ini harus bayar puluhan miliar, bahkan ratusan miliar. Kalau orang terkaya tahu kita merusak kalung akiknya, jangan tanya soal akuisisi. Keluarga kita tak akan punya tempat di dunia bisnis. Tunggu, siapa tahu dia bohong. Anak haram dari desa, mana mungkin dia tahu harganya. Atau yang kita putuskan bukan kalung akik asli. Dia mau cari untung pakai barang palsu, kan? Menurutku ini asli. Sepertinya sesuai dengan kata anak ini. Kau pikir kau siapa? Ngomong sembarangan. Dia teman Bapak Wijaya, pakar permata terkenal dunia. Keluarga kita takkan tenang lagi. Ada satu cara, putus hubungan dengan nenek tua ini. Benar. Nak, kamu mau putus hubungan dengan ibu? Ini semua gara-gara ibu. Hidup sebaik ini, ibu malah buat onar. Kenapa aku harus punya ibu sepertimu? Ibu mana buat onar? Kamu anak kandung ibu. Mana mungkin ibu tak ingin kamu sukses? Nyawamu murahan. Kalau tak mampu bayar, masuk penjara saja. Korbankan dirimu demi masa depan anakmu. Buat apa kamu merasa tersakiti? Bu, bantu aku kali ini. Aku akan menjengukmu di penjara. Bu. Ayahmu meninggal muda. Ibu yang membesarkanmu sendirian. Apa kamu sungguh tak mengakuiku sebagai ibu? Terus kenapa? Cepat bilang, kalau tak kita harus bayar. Masa depanmu hancur. Cepat bilang. Aku putus hubungan dengan Bu Sari.
Kalau begitu, menantuku tak ada hubungan lagi dengan nenek tua ini. Pengawal, seret nenek tua pengacau ini dan temannya keluar. Tunggu. Sebelum pergi, aku akan suruh dia dan anak haram ini berlutut minta maaf padaku. Nenek, kau jangan sentuh aku. Jangan sentuh, Rama. Sabar. Ku bilang, aku akan membalas tamparannya. Majulah satu persatu. Hentikan. Siapa berani? Pak Wijaya, Pak Wijaya, Pak Wijaya, wanita tua sialan ini sudah saya tangkap. Terserah Anda mau diapakan. Diapakan? Tentu saja memecatmu. Memecat saya? Pak Wira, aku tak ingin melihatnya lagi. Baik. Pak Wijaya, beri saya kesempatan lagi, Pak Wijaya. Pak Wijaya. Sepupuku dipecat. Apa nanti di seluruh negeri tak ada tempat untuknya? Sepupumu ikut terseret. Semua salah orang tua sialan ini. Ngapain bengong? Cepat berlutut minta maaf ke Pak Wijaya. Pak Wijaya, ibuku. Jangan sentuh dia. Pak Wijaya, tenanglah. Kami sudah putus hubungan dengan orang tua ini. Semua perbuatannya tak ada hubungannya dengan kami. Bagus, karena hubungan sudah putus, maka apapun cara saya menghadapinya, cara saya memperlakukannya, tak ada hubungannya dengan kalian, kan? Benar, apapun. Bahkan jika dibunuh dan diberikan ke anjing atau dibongkar perut dan jual organnya, semua tak ada hubungannya dengan kami. Benar. Lalu jika ku bilang dia akan menjadi ibu besar keluarga Wijaya, kalian masih merasa tak ada hubungannya? Dia akan jadi ibu besar keluarga Wijaya, masih merasa tak masalah? Pak Wijaya, Anda suka bercanda. Anda sangat mulia dan sangat kaya. Mana mungkin nenek kampung seperti itu jadi ibumu? Benar, kalau dia ibu besar keluarga Wijaya, aku akan bersujud. Waktunya sudah dekat. Kalian akan segera tahu perbuatan kalian. Betapa bodohnya. Apa maksudnya? Tema pesta hari ini berubah. Saya, Baskara, akan mengumumkan sesuatu. Belum lama ini, saya menemukan putra yang lama hilang. Dia akan jadi penerus keluarga Wijaya. Ini berkat seorang penyelamat. Sekarang, putraku Rama bawa penyelamatku ke panggung. Rama? Bukannya itu nama anak haram itu? Kenapa nenek tua itu naik ke panggung? Ibuku penyelamat orang terkaya. Mana mungkin? Dia cuma nenek kampung. Kok bisa terkait dengan orang terkaya? Orang terkaya pasti salah orang. Waktu aku kecil, nenek mengadopsiku. Tapi aku tak pernah tanya nenek, anak-anak lain punya orang tua, tapi di mana orang tuaku? Sampai suatu hari, nenek menceritakan sebuah kisah. Nenek, aku takut. Rama, jangan takut. Tahu nggak? Ayah dan ibu Rama itu dewa di surga. Ayahnya dewa petir yang buat guntur. Ibunya Dewi Petir yang buat kilat. Jadi Rama saat hujan dan guntur, Rama nggak usah takut. Itu ayah dan ibu datang jenguk kamu. Ya. Nenek, aku sudah besar. Bukan lagi anak yang percaya cerita dongeng. Aku tahu, yang selalu melindungiku bukan dewa, tapi nenek. Terima kasih, nenek. Nenek yang harus berterima kasih. Tanpamu, nenek tak punya harapan untuk hidup. Anakku Rama lemah saat lahir. Tanpa diadopsi oleh penolong, dia takkan sehat begini. Anda menyelamatkan Rama 2 kali. Terima kasih.
Untuk membalas budi penolong, saya, Baskara, jadikan dia ibu angkat, ibu besar keluarga Wijaya. Seluruh klan Wijaya menghormatinya. Siapa yang berani menindasnya berarti melawan keluarga Wijaya. Ini kebetulan ya, Pak Wijaya. Lihat, ibu besar itu mertuaku. Jadi kita juga keluarga. Hari ini Anda beli hotel menantuku. Nanti apa aku bisa kerja sama dengan Anda? Tidak. Cukup jadi pembantu saja. Itu juga suatu kehormatan besar bagiku. Mertua, baik. Hari ini aku memang tak bisa beli hotel menantumu. Tapi ada hal yang butuh kerjasama Anda. Baik, katakan saja. Pasti kulakukan. Kerjasama apa? Kerjasama penyelidikan. Pak Surya kan, setelah diselidiki, keponakan Anda lama mencuri data keluarga Wijaya. Tolong kerjasama. Pak Wijaya, tolong. Beri kesempatan. Mertua, bukan. Pak Wijaya. Karena Anda mengakuinya sebagai ibu, Anda dan Adi adalah saudara. Demi hubungan saudara kalian, tolong ampuni kami. Tuan Muda, ini hasil penyelidikan CCTV di sekitar rumah Adi. Aku mengakuinya sebagai ibu, tapi ada yang tak mengakuinya. Jika Rama tak menyuruh Pak Wira menyelidiki, aku takkan tahu kalian memperlakukannya begini. Sebagai anak, ibumu sendiri dihina istrimu dan mertuamu. Kau malah diam saja dan membiarkannya. Tak pantas jadi anak. Keluarga Wijaya kami takkan pernah bekerja sama dengan orang tak tahu malu seperti kalian. Kita pulang. Pak Wijaya. Pak Wijaya, tak mengakui sisi hotel kami kali ini, saya tak keberatan. Tapi jika ada peluang kerjasama nanti, demi ibuku, pertimbangkanlah aku. Beri aku kesempatan. Nanti, tergantung pada calon penerusku. Tuan Muda, dulu saya tak tahu diri. Tak tahu identitas Anda. Tuan Muda, tak tahu identitas. Kalau aku bukan penerus keluarga Wijaya, identitas itu apa kau akan terus menindas nenek? Tidak. Mulai hari ini, keluarga Wijaya tak akan kerjasama lagi denganmu. Perusahaan mana pun di negeri ini yang masih kerjasama denganmu berarti musuh keluarga Wijaya. Dan beberapa kalung aki itu tak peduli caramu. Harus ganti harga asli. Kurang Rp10, kita ke pengadilan. Tamat. Semua tamat. Kontrak batal. Kita juga diboikot industri. Kita juga berutang 100 miliar rupiah. Kita bakal harus mengemis. Mak, tolong mohonkan untukku ke Pak Wijaya. Tolonglah, aku ini anak kandungmu. Mak, ku mohon. Adi. Nenek. Kita tinggal di desa beberapa tahun, dia tak pernah menjengukmu. Jangan sampai lembut hati, Nek. Susah payah aku keluar dari gunung. Aku punya hidup seperti sekarang. Aku punya karier dan keluarga. Apa Bu tega hancurkan hidup anakmu? Dulu Bu tak pernah membantuku, Bu. Hanya kali ini, Bu. Tolong bantu aku, Bu. Tak pernah membantumu? Jika bukan ibumu, dari mana uang kuliah di kota? Uang bisnis dan nikah dari mana? Saat kamu merasa berjuang keras. Siapa yang mencuci, masak, dan merawatmu? Rumah tempat tinggalmu sekarang dibeli dari tabungan seumur hidupnya. Kamu tak melihatnya. Ibumu menunduk, biar kau naik di punggungnya. Untuk melihat dunia yang lebih luas. Tapi apa yang kau lakukan? Pernahkah kau menoleh, melihat punggungnya yang tertekuk, walau sekilas? Sekarang kau ingin dimaafkan. Apa kau pantas? Mulai sekarang, urusanmu tak ada hubungannya denganku. Jangan mencariku lagi. Ini sebagai ibu. Ucapanku terakhir untukmu. Nenek, anakmu sudah begitu padamu. Masih merindukannya? Rama, kakekmu pergi lebih awal. Nenek yang membesarkannya sendirian. Dia bilang,
ingin melihat dunia luar. Nenek pun menjual 2 sapi untuk biayai sekolahnya. Tak disangka, apa nenek tak mendidiknya dengan baik? Bukan, Nek. Rama juga dididik nenek. Nenek adalah nenek terbaik di dunia. Baguslah, Rama kita sekarang sudah besar. Punya keluarga sendiri. Tapi nenek tak punya rumah lagi. Rama sudah janji memberi nenek rumah. Ini rumah nenek. Ayah, ibu, dan Rama adalah keluarga nenek. Orang tua nenek juga keluarga nenek. Kalau begitu, nenek sudah lama tak pulang. Ya, entah orang tua di rumah dan 2 adik nenek bagaimana sekarang. Benar, Rama belum pernah bertemu kakek buyut. Di antara saudara nenek, selama ini nenek yang paling menderita. Makanya nenek tak pernah pulang, takut mereka cemas. Mana mungkin, mana ada orang tua kandung yang membuang anaknya. Lagi pula, hidup nenek sekarang sudah baik. Harusnya pulang untuk jenguk. Rama sudah cek 2 hari ini ulang tahun kakek buyut kan? Ayo pulang rayakan ulang tahun kakek buyut. Pulang untuk jenguk boleh juga. Baguslah, ayah. Iya, Rama. Bu, aku dan Dewi yang lupa. Kami atur sekarang. Kita pulang dengan megah. Aduh, tak usah. Rama ini. Nenek, ayo pulang. Sekarang, Rama bisa tiap hari bertemu ayah dan ibu. Semua berkat nenek. Rama juga ingin nenek bisa bertemu orang tuanya. Jangan tolak. Aku dan Dewi siapkan kejutan. Pasti ayah ibu puas dan ibu senang. Ya. Heyo. Halo ibu besar. Aduh, aduh, Baskara. Aku cuma pulang ke desa. Tak usah saya bawa ini. Ibu adalah ibu besar keluarga Wijaya. Etika mengantar ibu pulang itu wajar. Mereka orang desa. Begitu megah begini, bisa jadi gosip warga. Lihat, ibu pulang pakai ini saja. Bu, aku sudah cek desa ibu. Aku ingin desa ibu diberi investasi untuk dikembangkan agar warga di sana hidup lebih baik. Tak perlu demi ibu buat proyek sebesar ini. Ibu sangat berjasa pada keluarga Wijaya. Kami harus balas budi. Aduh. Nenek, mau aku juga. Nenek, bawa aku ya. Nenek kemana, Rama mau ikut. Kamu masih ada kelas. Setelah kelas, ayah bawa kamu ke nenek. Oke, Rama? Oke. Tahu ibu tak mau hadiah terlalu mewah. Anggur koleksi Wijaya ini aku minta teman belikan. Simple, tapi bisa tunjukkan ketulusan keluarga Wijaya. Ini. Aduh, nenek, terimalah. Tapi kalau ada yang ganggu nenek, Rama takkan lepaskan. Oke, pulang ke kampung, mana ada yang ganggu nenek. Rama tenang. Ya, nenek pergi ya. Ya. Selamat ulang tahun, Pak. Semoga sehat selalu. Baik. Ayah, selamat ulang tahun. Ini. Wah, gelang emas. Bagus. Ini putri kedua aku yang kerja di perusahaan asing sudah pulang. Putriku sudah pulang. Selamat ya. Ayah, aku masuk dulu ya. Ya, silakan. Ayah, aku pulang. Wah, ini putri ketigaku yang kerja di keluarga Wijaya sudah pulang. Keluarga Wijaya? Perusahaan orang terkaya. Hebat banget. Buat keluarga bangga. Pak, bukannya Anda punya putri sulung? Katanya setelah bawa anaknya pergi, dia abaikan cucunya sendiri, malah adopsi anak haram. Bahkan anaknya sendiri, dia bikin bangkrut. Benar, sudah besar tapi masih miskin. Bagus kalau tak pulang. Aku sudah lama putus hubungan dengannya. Cih. Ayah, aku datang untuk merayakan ulang tahun ayah. Ayah, aku datang untuk merayakan ulang tahun ayah. Ngapain kesini? Bukankah ini Sari yang mengadopsi anak haram dan membuat putranya bangkrut? Pak, walau dia salah, walau hidup susah, kan masih satu keluarga. Dasar anak memalukan. Urusan uang tak becus. Nikah pun tak ke keluarga baik-baik. Turunan keluarga Santoso malah diabaikan. Malah pergi adopsi anak haram. Anak haramnya tak ikut. Rama bukan anak haram. Dan dia sudah temukan orang tuanya. Oh, dia tak mau kamu. Kamu membesarkan anak tak tahu diuntung. Ini karma kamu. Kenapa tua tak berguna ini berani kembali? Benar-benar tak berguna. Juga berbuat durhaka. Dia hancurkan nama baik keluarga Santoso. Menurutku, di luar tak ada yang mau merawatnya. Mengatasnamakan menemuinya, mau merayu kita yang sukses.
Benar. Tak tahu malu. Kalau aku ayah, pasti kupatahkan kakinya. Pasti tak biarkan dia kembali. Jangan biarkan dia kembali. Kado kita, semua suplemen mahal. Atau barang antik, dia malah bawa tas kain butut. Betul, dia tak berguna. Uangnya habis buat anak haram itu. Mana mungkin dia punya kado bagus. Biar kulihat apa isi tasnya. Mana mungkin dia punya kado bagus. Anggur koleksi Sari. Jangan biar dia yang kasih. Kenapa? Anakku pengemudi Bapak Wijaya. Katanya Bapak Wijaya mau investasi di desa kita. Nenek miskin ini rela beli anggur mahal begini. Jelas dia mau merebut kredit. Betul. Lagian ayah percaya kita. Nanti kita kasih anggur ini langsung padanya. Bilang saja ini dari kita berdua. Sari takkan punya bukti. Betul. Lagian, mana mungkin ayah percaya orang tua tak berguna yang merusak nama keluarga. Ayah, Rama kangen nenek. Ayo cepat jemput nenek. Ke desa Santoso. Baik, anggur hari ini enak banget. Pak Tua, mumpung lagi minum, saya mau tanya, di antara anak-anak Anda, siapa yang paling bertakti? Aku sudah punya pilihan, yaitu hari ini, yang beri anggur mahal ini, putriku, Melati. Putri ketiga kita, Melati, kebanggaan keluarga Santoso. Tidak seperti orang tertentu, tidak berbakti, menghina leluhur. Bukan begitu, anggur ini kuberikan untuk ayah. Apa katamu? Aku tahu selama ini ayah selalu berprasangka buruk padaku. Biasanya aku bisa tidak datang. Tapi hari ini ulang tahun ayah ke-80. Anggur ini khusus kubawa untuk ayah. Cukup! Dulu aku merasa kau bodoh dan naif. Siapa sangka akhlakmu malah lebih buruk. Aku tanya, selama ini apa kau punya penghasilan? Kalaupun punya sedikit uang, pasti untuk membiayai anak haram. Mampukah kau beli anggur mahal ini? Rama sudah menemukan orang tua kandungnya. Ini hadiah dari orang tuanya untuk ayah. Orang tua anak haram, kenapa dia memberiku barang semahal ini walau dia kaya? Masa dia membuang anaknya biar kau yang rawat? Bohong saja tak apa, kau malah merebut jasa adikmu. Aku tak merebut. Sudahlah, tak penting siapa yang memberinya. Asal ayah senang minumnya. Orang-orang tertentu benar-benar tak tahu malu. Karena Mbak Sari bersikeras ini darinya. Anggap saja ini darinya, tak apa. Lihat, anak ketiga kita memang pemurah. Putraku sopir direktur utama keluarga Wijaya. Pendapatannya sebesar ini. Mendapatkan anggur sebotol ini sangat mudah, angkat. Cuma aku tak tahu, orang tua anak harammu itu bagaimana dapat anggur ini? Sopir direktur utama keluarga Wijaya. Pantas Melati memakai pakaian bermerek. Melati, kenapa kamu begini? Anggur ini jelas-jelas dariku. Ayah, aku tahu kalian tak percaya. Aku tak perlu merahasiakannya lagi. Ayah, Rama adalah direktur utama keluarga Wijaya, Pak Wijaya. Ini salahku. Tak mendidikmu dengan baik. Kau sudah bisa bohong. Katakan, anak harammu itu anak direktur utama keluarga Wijaya. Aku tak bohong. Ayah, keluarga Wijaya akan segera berinvestasi di desa kita, membangun resort wisata. Menurutku, anak durhaka penipu seperti ini hanyalah bau busuk di desa kita. Harus diusir dari desa kita. Coret dari silsilah keluarga. Kalau keluarga Wijaya batal datang ke desa kita, kita semua akan menyesal. Ya, usir dia. Usir dia! Usir dia! Usir dia! Entah bagaimana keadaan nenek di pesta ulang tahunnya. Rama kangen nenek. Cepat, lebih cepat. Harus sampai di desa Santoso sebelum gelap. Siapa ini? Mewah banget. Kok mobil mewahnya banyak banget? Ayah, tahu nggak sesuai standar resort kita dapat berapa? Minimal segini. Miliar? Aduh ya, ayah kurang paham. 10 miliar. Dan itu 10 miliar per orang. Nanti semua orang di desa karena proyek ini akan jadi kaya. Itu kan bagus. Tapi kalau karena wanita ini proyek ini gagal, kita nanti akan menyesal. ya. Aku nggak bohong, aku juga nggak durhaka. Rama benar anak Baskara.
Dan dia juga mengakuiku sebagai ibu angkatnya. Hah? Ternyata kamu sekarang jadi nyonya kaya ya? Kok aku nggak lihat kamu itu orang kaya dan sangat makmur? Anak orang terkaya itu malah kasih kamu baju buruk begini. Bukan, aku cuma tampil sederhana. Cukup, Sari. Sudah begini, kamu masih bohong. Ayah, lihat dia banyak bohong. Bapak Wijaya akan segera datang. Nanti kalau dia bikin onar di depan Bapak Wijaya, dia akan bawa bencana ke keluarga kita dan jadi penjahat desa Santoso. Aku enggak. Cukup. Sudah tua tak ada prestasi, tinggalkan keluarga. Sekarang pakai alasan ulang tahun, banyak bohong di depanku. Ngawur, keluarga Santoso punya anak sepertimu, itu aib besar. Mulai hari ini kau dicoret dari keluarga, jangan pernah kembali. Enyah. Enyah, aib desa kita, lempar dia keluar. Ayah, aku anak kandung ayah. Kenapa ayah nggak percaya padaku? Mau enyah nggak? Aib keluarga, aib keluarga. Berhenti. Nenek. Kamu datang. Nenek? Kamu anak haram yang diadopsi si pembohong ini. Hah? Apa salah nenekku? Kenapa kalian tega padanya? Apa salahnya? Dia datang dengan tangan kosong. Bukankah dia sengaja memprovokasi ayahku, membiarkan orang begini di desa kita? Bukankah itu memalukan desa kita? Betul sekali. Tak bawa hadiah, harus dianiaya begini. Apa ketulusan diukur dari hadiah? Ya, anak ini ada benarnya. Saya, penerus Wijaya, batalkan investasi. Penerus Wijaya. Kalian benar-benar nenek cucu serasi. Sudah berlatih kan? Sayang kalau tak tulis naskah. Dia bilang dia ibu angkat presidir keluarga Wijaya. Kamu bilang kamu tuan muda Wijaya. Menurut kalian status orang kaya bisa dibeli grosir di pasar. Ucapan Rama itu benar. Asal kalian tahu, di sini kalian tak seharusnya mengatasnamakan keluarga Wijaya. Kalau proyek resort ini gagal, seluruh desa Santoso dan leluhur kita takkan tenang. Kalian tahu? Cepat pergi. Pergi sana. Rama, ayo pergi. Tunggu, masa kalian bisa pergi gitu aja? Melati, mau apa? Anakku pengemudi sah keluarga Wijaya. Sebentar lagi dia tiba. Biar dia buka tabir penipu ini di depan umum. Ayo. Aku telat. Nak, kamu datang pas waktu. Semua lihat kan, ini anakku Yusuf. Nak, ada yang menyamar jadi tuan muda Wijaya. Mari kulihat siapa yang berani. Ngapain bengong? Cepat ungkap penipuan mereka. Bu, dia benar, penerus keluarga Wijaya, Rama Wijaya. Apa? Pak Wijaya. Ini semua salah paham, aku sungguh tak tahu. Siapa yang izinkan kau menindas ibuku? Karena perbuatanmu, putramu Yusuf dipecat keluarga Wijaya. Ingat, perbuatanmu yang merugikan putramu. Bu, Rama, aku telat. Bu Sari benar-benar ibu besar keluarga Wijaya. Ternyata dia tak bohong. Pak Wijaya, ini salahku. Aku yang buta, tak kenal tuan muda. Kami pergi sekarang, kami pergi. Sini, tadi cuma salah paham Pak Wijaya. Bukan, Baskara. Karena kau menganggap Sari ibu angkat, aku ini kakekmu. Nanti kita makan bareng, anggap saja tak ada apa-apa, oke? Aku tak punya kakek yang feodal, bodoh, dan pilih kasih. Mewakili keluarga Wijaya, aku umumkan, investasi dibatalkan. Mulai sekarang, ibuku tak ada hubungan lagi dengan keluarga kalian. Sari, cepat bujuk Pak Wijaya. Mengingat kita ini keluarga, maafkan saja ya.
Karena tahu kita keluarga, aku jauh-jauh datang rayakan ulang tahunmu. Tapi kau cenderung memihak. Apa di hatimu aku dianggap anakmu? Ayo Bu. Dan kalian yang sok hebat, sok memihak, cuma jadi komplotan kekerasan. Bisa nggak kalian pikir sendiri? Pikir baik-baik. Nenek, kenapa nangis? Gak apa-apa, Rama. Jangan khawatir. Nenek, karena mereka jahat padamu, Rama akan buatkan rumah baru. Mulai sekarang, Rama akan lindungi nenek. Tadinya mau pas sepupuku Putri Wijaya pulang, mau kenalkan kalian. Tapi sekarang udah telat, kami duluan ya. Aku udah kasih tahu soal bajumu, nanti dia bisa nemuinmu. Pak Wijaya, dokumen udah siap, bisa berangkat. Oke, aku tunggu kalian pulang. Nenek, perut Rama sakit. Ke toilet sebentar, nanti balik. Kami duluan ya. Hei, kamu buta ya? Gini caramu jemput aku. Maaf ya, aku nggak lihat. Cepat. Aduh, Putri, nggak kuat. Tolong bantu aku. Putri? Kamu panggil aku? Kita akrab nenek tua. Aduh, bukan itu maksudku. Cuma minta tolong. Aku ini putri keluarga Wijaya. Mau aku kerja kayak pelayan. Memang kamu orang desa. Udah biasa kerja keras. Kok kamu bicara gitu? Malah ngajarin aku. Kakakku mau panggil kamu ibu besar, tapi aku enggak, wanita tua desa. Cuma karena temuin anak kakakku, kamu pikir bisa jadi orang kaya? Pintar banget rencanamu. Kamu salah paham. Cepat dong, kamu mau kedinginan, aku enggak. Putri, tolong bantu aku. Repot banget. Kenapa keluarga Wijaya membiarkan sampah sepertimu? Kenapa sepupuku menganggapmu ibu angkat? Nenek! Nenek sudah tua. Kenapa membiarkannya angkat barang seberat ini? Rama, kenapa kamu bicara begitu pada tante? Kamu masih kecil, masih banyak yang belum kamu pahami. Ada orang setelah berbuat baik malah mengandalkanmu seumur hidup. Rama, nenek tak bermaksud begitu. Nenek tak seperti itu. Jika tanpa nenek, takkan ada aku saat ini. Rama, aku ini tantemu. Kita ini yang sedarah. Kenapa kamu membela orang luar? Karena kamu sepupu ayah, aku panggil kamu tante. Kalau kamu jeleki nenek lagi, ku bilang ke ayah, biar dia usir kamu. Nenek, ayo. Tua bangka. Karena aku sudah pulang, harta kakakku hanya untukku. Kalau kamu mau rebut, aku akan main-main denganmu. Ya sayang, makan banyak. Putri besar, ini makanan ibu besar. Ibu besar apanya? Kalian gak tahu kan? Dia bukan ibu kandung Pak Wijaya. Bukan ibu kandung? Iya, dia cuma janda tua dari desa. Hari ini, ku beri dia aturan, biar dia tahu siapa bos di rumah ini. Bulina, mana makananku? Ini makanannya ibu. Aku nggak tahu. Anjingku makan pakai piring yang bagus. Kukira Bulina buat anjingku. Sudahlah, nggak apa-apa. Ibu nggak marah kan? Aku larang dia makan, biar ibu makan. Kamu... Kalau kurang, tadi dia makan milikmu. Sekarang makan miliknya buat ganti. Nenek! Nenek! Apa ini? Siapa yang kasih nenek makan sisa? Ini sisa makan nenek tadi. Dia nggak rela buang, jadi ku bagi ke anjing. Jangan tipu anak kecil. Jangan kira aku nggak tahu niatmu. Dulu kamu juga jelekin nenek. Kalau begini lagi, ku kasih tahu ayah. Bukan, aku bicara jujur.
Nenek, apa dia bicara benar? Kakak dan iparku lagi urus bisnis di luar negeri. Kamu nggak mau merepotkan mereka, kan? Ibu besar, cepat jelaskan ke Rama. Iya, nenek sudah kenyang. Cuma merasa sayang. Sedikit sayang. Baiklah, demi nenek, aku takkan menuntutmu. Kalau berani ganggu nenek lagi, aku telepon ayah dan usir kamu. Aku serius. Nggak mungkin. Kita kan keluarga. Mana mungkin tante ganggu ibu besar. Baguslah. Nenek, selama ini nenek nggak makan yang enak. Masih punya muka minum di sini. Kalung rusak itu buat kita rugi puluhan miliar rupiah. Sekarang rumah kita jadi apa? Kamu belum cari cara. Aku bisa apa? Bapak Wijaya sudah memblokir kita. Perusahaan lain juga tahu siapa yang mau kerja sama denganku. Coba minta tolong ke ibumu. Jemput dia, kita layani dia sebulan. Biar dia minta tolong ke Bapak Wijaya. Lupakan saja. Kamu lupa gimana kita memperlakukannya dulu. Mana mungkin dia mau datang. Cepat cari cara. Kenapa aku nikah sama pria tak berguna? Siapa yang memaksamu nikah denganku? Kalau keluargamu tidak materialis, apa aku bisa jadi begini? Jangan cari ibuku. Hidupnya juga tidak mudah. Biar dia hidup tenang. Berani kau marahiku tanpa dukungan ayahku? Apa kau bisa sejauh ini? Kau tak mau pergi ya? Biar aku saja. Udah ingat kata-kata yang ibu ajarin? Ya. Ayo. Bu, kami tahu kami salah. Kami datang untuk minta maaf. Tak apa, itu sudah berlalu. Kalau Bu tak marah, ikutlah kami pulang. Mau menipu? Nenek pulang jadi pelayang lagi. Kamu ngomong apa sih? Aku tulus minta maaf. Bu, lihat. Ini masakan buatan tangan ibu. Dan ini, aku dan Adi susah payah untuk belikan gelang emas ini. Kalau Bu ikut kami pulang, aku dan Adi pasti akan berbakti pada Bu. Bahkan tak tahu Nenek alergi daging kambing. Aku tak berani biarkan Nenek ikut kalian. Gelang emas ini jelas palsu. Sepertinya tak tulus minta maaf. Masih bilang tak menipu Nenek. Pengawal, usir mereka. Nenek, aku kangen. Ayo ikut kami pulang. Ya Bu, kalau Bu tak peduli padaku, Bu harus peduli pada Rizky. Dia kan cucu kandung Bu. Kamu kangen Nenek? Tidurlah dengan Nenek malam ini. Jangan deh, ibu bilang nenek kotor dan sakit. Walau disemprotkan desinfektan, aku bisa sakit. Omong kosong, Nenek paling bersih. Hanya orang jahat sepertimu yang melihat semua orang kotor. Pengawal, usir mereka. Jangan biarkan mereka datang lagi. Bu, kami benar-benar salah. Bu, bikin emosi, dasar nyebelin. Entah apa salahnya otak kakakku. Malah memanjakan nenek tua itu di rumah. Oh, maksudmu Bu Sari, nenek tua sialan itu. Kamu siapa? Apa ini tidak terlalu berani? Orang besar tak peduli hal sepele. Ayo, hari ini kita jadi tuan rumah. Jangan bersihkan apapun. Biar nenek ini yang bersihkan. Kalian sengaja. Masih sok, Ibu Besar. Putri Wijaya sudah bilang ke kami. Kau bukan ibu kandung Pak Wijaya, kan? Aduh, ada orang. Entah apa keberuntungan yang dia dapat. Beruntung selamatkan tuan muda. Usia tua kau, tak perlu repot lagi, kan? Memang, karena selamatkan tuan muda, kau malah numpang makan di sini. Memalukan orang desa. Aku bisa bersihkan. Tak masalah. Kalian tak boleh menghinaku begini. Terus kenapa kalau dihina? Pak Wijaya tak ada. Adik kandungnya, Putri Wijaya, yang jadi tuan rumah. Dia yang suruh kami makan bebas, tak masalah apapun yang terjadi. Sejak kapan kau berhak menyuruh kami? Ya ampun, lemari kok terbakar. Cepat padamkan. Saat pergi, Baskara berpesan untuk periksa teliti. Cuacanya kering, jangan tinggalkan barang mudah terbakar. Apa kau tak memeriksa?
Omong kosong, pasti kau merokok di kamar Pak Wijaya. Dasar nenek tua masih mau memfitnah. Benar, Bu Lina selalu teliti. Pasti tak salah. Selain kau, siapa yang bisa masuk? Pelayan mana yang punya kunci? Setiap bajunya jutaan rupiah. Kalau ku bilang ke Pak Wijaya, apa yang dia pikirkan? Jangan bilang ke Baskara, dia sudah sibuk. Jangan tambah beban dia. Boleh saja, tapi baju yang terbakar ini harus kau ganti seharga. Kalian. Ngapain ribut? Nenek tua ini merokok di kamar Pak Wijaya sampai lemari terbakar. Benar, Bukan aku. Cukup. Kenapa kalian memfitnah ibu besar? Ibu besar tak merokok. Mana mungkin dia yang melakukannya? Salah sendiri malah memfitnah orang. Kau tak mau kerja lagi? bukan, putri besar aku. Kenapa ruang tamu begini berantakan? Anda yang menyuruh kami. Aku mengerti kalian pelayan. Kalian boleh santai sedikit. Tapi bukan berarti kalian bisa berbuat seperti majikan di sini. Pergi kalian. Jangan, putri besar, kami salah. Sudahlah, mereka juga susah. Beri mereka kesempatan. Karena ibu besar memohon, jangan ulangi. Maaf ya, ibu besar. Mungkin tadi ada salah paham. Karena kakak menganggap Anda Maksari, kita sekarang sudah satu keluarga. Kita harus rukun kan? Baiklah, Putri. Kau berpikir begitu. Sungguh bagus. Oh ya, ibu besar. Aku belajar seni di luar negeri. Kebetulan cuaca hari ini bagus. Anda terlihat mewah. Biar aku bawa Anda ke bukit belakang. Ke tempat dengan pemandangan terbaik. Gimana kalau aku lukis potret Anda? Tak usah. Bikin repot. Tak repot. Keindahan harus direkam. Kebetulan aku tak sibuk. Harus latihan juga. Anda duluan. Tunggu di puncak bukit belakang. Aku siapkan alat dan cat dulu. Kalau pergi, takkan bisa kembali. Ya, Bu Sari, sudut ini. Dulu, aku menganggapmu datang ke rumahku cuma cari makan. Aku tak tahu, kamu banyak berbuat untuk Rama. Putri, bagus sekali kamu berpikir begitu. Waktu itu, Rama masih kecil. Siapapun pasti tak akan abaikan. Bukan, aku yang kurang bijak. Lukisan ini, jadikan sebagai tanda maafku. Nanti, aku dan kakak pasti akan berbakti pada ibu. Cat hitamku ketinggalan di kamarku. Kalian ambilkan cat hitamku di kamarku. Baik. Ibu besar, begini cara memegang payungnya. Mundur sedikit lagi. Ibu besar, ke arahku. Berbahaya. Hati-hati. Untung kau ingatkan, kalau tidak... Bu Sari, bajumu kurang pas. Biar kurapikan. Aku belum pernah pakai baju sebaik ini. Tak pandai pakai, maafkan aku. Mana mungkin, nanti kita pakai baju bagus begini. Sayangnya kau tak punya masa depan. Kakak dan iparku lagi dinas. Rama sekolah, malam baru pulang. Kalau ketahuan, sudah telat. Nenek! Nenek! Pelayan bilang kamu bawa nenek melukis. Mana nenek? Aku tak tahu. Aku lagi beresin cat. Entah ibu besar kemana. Oh ya, sepertinya dia tinggalkan pesan. Ini tulisan nenek. Tidak benar. Semua tahu kamu dan nenek bertengkar. Di mana kamu sembunyikan nenek? Rama, kamu salah paham. Tante dan nenek sudah berdamai. Tanya saja mereka. Mereka bisa jadi saksi. Tuan muda, itu benar. Belakang gunung ini besar. Ibu besar mungkin pergi menikmati pemandangan. Nanti dia pasti kembali. Jangan khawatir. Tidak. Aku khawatir dengan nenek. Mari kita cari terpisah.
kenapa ada orang terbaring di sana? Jangan-jangan mau memeras kita. Jangan banyak omong, cepat telepon ambulans. Bagaimana Ibu Besar terpisah dari Anda hari ini? Oh, Bu Sari tinggalkan pesan. Katanya dia terbiasa di desa, tak terbiasa dipotret, jadi jalan-jalan. Saat Ibu Besar tinggalkan pesan, Anda sedang apa? Aku sedang mengemaskan vas dan cat, jadi tak sadar. Lalu pesan Ibu Besar, biar kulihat. Ibu Besar pergi sendirian, apa Anda? Pak Wira, jaga sikapmu. Apa kau menginterogasiku? Bukan, Nona. Maafkan saya. Paman Wira, soal nenek tinggalkan pesan untuk tante memang bukan salah tante, tapi pengasuhnya memang lalai. Mereka tak pantas kerja di keluarga Wijaya. Ambil gajimu di keuangan. Ibu Besar. Nenek, kok bisa jatuh dari gunung? Nenek pusing. Jatuh dari gunung apa? Ibu Besar, Ibu tak ingat. Ibu dan Nyai Wijaya ke gunung untuk melukis. Lalu Ibu tinggalkan pesan untuk Nyai Wijaya, bilang mau jalan-jalan. Pesan apa? Aku tak ingat. Ibu Besar, apa Ibu masih ingat kejadian sebelumnya? Yang terakhir, menjemput Putri di bandara. Saat itu dia masih memusuhiku. Bu Sari, waktu itu aku baru pulang. Belum tahu ibu sudah banyak berkorban untuk Rama. Saat kita mendaki gunung bersama, aku juga merapikan bajumu, ingat? Rama, nenek lelah, mau istirahat. Paman Wira, bantu nenek ke kamar. Kita harus cari dokter terbaik untuk pulihkan ingatan nenek. Baik. Bu Sari, kakakku dan istrinya akan segera pulang. Pelayan sudah dipecat. Bisa tolong bereskan kamar mereka? Saat pulang nanti dan lihat kamar bersih, pasti mereka akan senang. Baskara dan Dewi akhirnya akan pulang. Nanti setelah mereka pulang, akan kubuatkan makanan. Kali ini, aku akan mengusirmu dari keluarga Wijaya. Mah, aku pulang. Baik, aku beli sayur. Aku masak sendiri untuk kalian. Kak Ipar, ku dengar kalian mau pulang. Ibu Besar bahkan bersihkan kamarmu sendiri. Cepat lihat. Kok ibu sendiri yang bersihkan? Mana pelayan rumah? Pelayan lalai 2 hari lalu. Hampir kehilangan Ibu Besar. Aku sudah memecat mereka. Ma, ibu tak apa? Tak apa, aku tak ingat. Lagi pula cuma bersihkan kamar, bukan masalah besar. Ayo, kita lihat. Ini, ada apa ini? Apa ada maling masuk? Mustahil, aku terus di rumah. Itu tak mungkin. Dulu barang Rama juga hilang. Aku pasang CCTV di rumah. Ayo kita lihat. Ternyata ada maling dalam. Bukan aku. CCTV tunjukkan cuma ibu yang masuk kamar kakak dan Kak Ipar. Kalau bukan ibu, siapa? Buka koper ibu, pasti ketahuan. Putri, kok kamu buka koper orang? Ada apa ini? Aku tak ambil. Padahal aku kira ibu tulus baik pada Rama, baik pada keluarga Wijaya. Ternyata ada niat lain. Bukan Putri, bukan aku. Aku cuma bersihkan kamar. Aku tak lakukan apa-apa, Putri. Percayalah padaku. Bu, tenanglah dulu. Aku yakin bukan ibu. Apa? Percaya, Kak. Kakak terlalu mudah ditipu. Dia memang mudah ditipu. Pencurinya bukan nenek, tapi kamu. Rama, aku ingat saat dia mengurus bajuku. Dia mendorongku ke jurang. Omong kosong, Kak. Jangan percaya dia. Amnesianya juga cuma pura-pura. Kalau tidak, kenapa dia ingat semua orang, tapi Kak ingat kejadian di gunung?
Pasti ada niatnya. Beberapa hari lalu, aku lihat menantunya datang mencarinya. Mungkin dia mau membawa perhiasan ini ke anaknya. Kau! Rama, apa ada bukti? Ini hasil pemeriksaan pakar yang aku dan Paman Wira cari, yang Tante berikan beberapa hari lalu. Tidak ada sidik jari nenek di kertas itu. Semuanya sidik jari Tante. Semuanya milikku. Bukankah itu wajar? Aku yang membawa kertas itu, sudah disentuh berkali-kali. Malah aneh kalau tak ada sidik jariku. Lalu, bagaimana penjelasanmu ini? Kau bisa pasang CCTV di rumah, aku juga bisa minta Paman Wira pasang CCTV lain. Apalagi yang mau kau katakan? Putri, benarkah? Kak, aku cuma tak tahan orang kampung di rumah kita. Aku cuma... Diam. Kau jadi bodoh di luar negeri. Sampai lupa balas budi. Pak Wira, blokir kartunya dan usir dia dari keluarga Wijaya. Baik. Kak, kau malah memihak orang luar. Jangan panggil aku Kak. Kau bukan lagi anggota keluarga Wijaya. Pergi demi ayahmu. Aku tak lapor polisi. Jangan keras kepala. Baik, aku pergi. Ibu, maaf. Kok bisa terjadi hal ini? Tak apa, bertat Rama. Aku tahu nenek bukan orang seperti itu. Saatnya kita berhitung. Kenapa kesini? Aku ikuti saranmu. Membakar kamar kakakku, menjatuhkan si tua itu dari bukit, dan malah mencuri barang kakakku. Tapi sekarang, si tua itu tak apa-apa. Aku malah diusir oleh kakakku. Itu karena kau sendiri yang tak becus. Kenapa menyalahkanku? Semua milik kakakku seharusnya milikku. Tapi kini, dia malah memutus hubungan denganku. Katakan, bagaimana aku membalasmu? Tunggu. Putus hubungan? Berarti kau tak ada urusan dengan keluarga Wijaya. Apa maksudmu? Buat apa aku takut padamu? Kau sekarang cuma pengemis busuk yang tak punya rumah. Tak punya kuasa, masih berani atur syarat denganku. Kau sendiri yang merusaknya, jangan salahkan aku. Pasti ulah Rama itu kan? Kalau kau ingin dia membayarnya, pergilah culik dia di sekolah. Urusanmu sendiri, tak ada hubungannya denganku. Cepat pergi. Buat apa banyak omong dengannya? Buang waktu, cepat pergi. Harimau yang jatuh disakiti anjing. Tak ada hubungannya denganmu kan? Coba cicipi, ini masakan sendiri Bu buat. Terima kasih Bu. Saat urus bisnis di luar negeri, Dewi terus minta masakanku. Iya Bu, tunggu Rama pulang, kita makan. Bu Sari, keluar. Bu, Rizky diculik. Hah? Apa? Ini semua salahmu. Kalau kamu tak usik Putri, apa dia akan culik Rizky? Kembalikan Rizky. Ada apa? Cukup. Kenapa salahkan ibuku? Kau tahu sendiri kenapa kau kenal Putri kan? Kalau kau tak suruh Putri usik ibuku, apa Rizky akan diculik? Ternyata semua ini ulahmu. Terus kenapa? Aku memang benci orang tua ini, membuat keluargaku hancur. Putri minta 50 miliar rupiah. Cepat siapkan uangnya. Kalau Rizky celaka, kau mati bersamaku orang tua. Jangan ribut. Berani mukul aku minta cerai. Ya, cerai. Keluarga bodoh yang cuma butuh uang. Aku sudah muak. Kalau Rizky ketemu, kita cerai. Cukup. Urus masalah kalian sendiri. Sekarang yang penting cari anak. Benar. Jangan khawatir uangnya, biar aku yang urus. Direktur utama, Rama dijemput orang. Tanya guru di sekolah, katanya dijemput tante. Apa? Apa? Putri juga menculik Rama. Gimana ini? Tenang, pasti aman. Pak Wira, segera. Tunggu. Aku tahu di mana Rama. Nenek, ini ponsel baru untuk nenek. Waktu nenek jatuh dari gunung, untung ada orang baik yang menolong. Kalau tidak, kita tak tahu di mana nenek. Aduh, nenek tidak apa-apa. Ponsel baru ini buat kamu saja. Ponsel nenek yang lama masih bisa dipakai. Aduh, nenek, terimalah saja. Data ini bisa terhubung dengan jam tanganku. Jadi, kalau nenek diganggu orang, aku bisa tahu di mana nenek dan bisa pergi melindungi nenek. Baik. Rama anak baik.
Ini pabrik investasi keluarga Wijaya. Ayo. Baik. Ada lokasinya. Nenek baikmu itu akan segera mencarimu. Direktur utama, uangnya di sini. Suruh orang mengepung tempat ini. Pastikan kedua anak itu aman. Baik. Rama. Nenek, diam. Putri, kau mau uang kan? Lepaskan anak itu. Semua uang untukmu. Asal anak itu aman, kami tak akan lapor polisi. Kakakku sayang, aku tahu kalian bukan keluargamu kaya. Tapi, aku lebih ingin dia membayarnya. Mana Rizky? Kenapa Rizky tak ada? Rama di sini. Mana Rizky? Kau culik dia kemana? Akhirnya kau ingat cucu kandungmu. Nenek, tolong aku. Diam. Rizky. Mana mungkin aku membiarkan mereka bersama? Apa maumu sebenarnya? Aku terima semua syaratmu. Aku sudah beri kau kesempatan. Sekarang sudah telat. Dari dua anak ini, kau hanya bisa selamatkan satu. Tahu kau sayang Rama, tapi Rizky adalah cucu kandungmu. Kau mau pilih siapa? Jangan berontak. Rizky? Nyi, Wijaya, kumohon lepaskan Rizky. Aku sujud padamu. Anakku. Dia mengincarku. Nyi Wijaya, biar aku yang sujud. Sudah sampai begini, masih tak paham kataku. Pilih satu dari dua anak ini. Siapa yang akan ibu selamatkan? Ibu, dulu aku yang salah. Tapi Rizky cucu kandung ibu. Selamatkan Rizky. Ibu. Rama. Aku tak bilang ke nenekmu. Siapa yang dia pilih, kubunuh. Sisakan yang satunya. Jadi, siapa yang kamu harapkan dia pilih? Sudah pilih? Bu. Biar aku bicara sama Rama. Jangan gerak. Bicara di sana. Aku mau dengar. Kamu pilih siapa? Kamu cuma mau menyiksaku, kan? Mereka anak-anak tak bersalah. Lepaskan mereka. Lepaskan semua. Mustahil. Aku mau lihat kamu tersiksa. Biarkan sisa hidupmu penuh penderitaan. Baik. Aku rela lakukan apapun. Ibu. Nenek! Jangan mendekat. Sekarang sudah puas. Nenek! Berani kabur kau, bocah. Nenek, ibu, Meme. Nenek, cepat panggil ambulans. Nenek, bangun! Bawa dia ke polisi. Aku mau dia dipenjara sampai mati. Ma, aku salah. Dulu aku yang salah, Ma. Sadarlah. Ma, buka matamu. Lihat aku. Biar aku menebusnya. Kita pulang ke desa. Aku akan menjagamu. Ma, sadarlah, sadarlah. Nenek, jangan pergi. Rama tak bisa tanpa nenek. Dokter, dokter. Nenek. Ma. Rama, jangan nangis. Makan permen. Nenek, minum obat.
Pahit nggak? Nggak pahit. Maaf, Nenek. Kalian berdua masih berani datang. Belum puas menyusahkan nenek? Rama, kamu keluar dulu ya. Nenek nggak apa-apa. Bu, kita dan Rizky pernah menyakitimu. Di saat genting, ibu malah... Aku sungguh menyesal. Aku tahu kamu meremehkan orang desa. Tapi tanpa orang desa, mana ada hidup enakmu sekarang? Kamu cerai atau tidak dengan Adi, bukan urusanku. Tapi aku takkan memaafkanmu lagi. Bu. Pergilah. Bu. Aku salah, Bu. Apa kamu merasa ibu tak berguna dan hanya jadi beban? Bukan, Bu. Aku yang salah. Selalu aku yang salah. Tahu kenapa ibu namai kamu Adi? Adi bisa berarti kuat, juga sehat. Ibu hanya ingin anakku sehat dan aman seumur hidup. Bu. Baskara bisa berhenti memblokir Adi. Biarkan dia berjuang sendiri. Baik, Bu. Aku turuti Ibu. Adi, hiduplah dengan baik. Kamu juga pergi. Bu. Nenek. Rama, nenek capek. Temani nenek ke kampung beberapa hari ya. Oke, Rama akan tangkap ikan untuk nenek.